Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat yang begitu indah. Bulan puasa menjadi bulan yang penuh berkah. Tapi jangan lupa ketika kita menggapai untuk berkah dan pahala, jangan lupa jari jemari kita, mulut kita, tata laku kita juga harus tetap terjaga untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Saya Mario Sidik hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ana Zamzami atau yang biasa akrab sekali dipanggil beliaunya adalah Gus Azam. Nah, nggak usah tanya namanya ya. Kenapa? Karena akan ada sisi sendiri untuk kita. Tapi Gus Azam sendiri memang bisa dikatakan bahwa beliau ini mubalik keluar kemana-mana, juga dosen, lalu juga banyak organisasi yang diikuti oleh beliau, dan ini juga menjadi salah satu nilai yang baik kita untuk mendapatkan hal yang terindah pada bulan Ramadan tahun 2025 kali ini. Kalau kita melihat Gus, Assalamualaikum Gus. Saya harus salam dulu, saya hampir lupa saking semangatnya nih Gus. Ini penting, pertemuan yang indah ya Gus ya. Pertemuan yang indah sama indahnya ketika pertemuan ini diviralkan. Nah, media sosial menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dikategorikan sebagai, mungkin ini menjadi salah satu nilai pahala ya. Tapi bahkan mungkin ini menjadi salah satu nilai penghancur amalan puasa kita, bisa jadi. Oleh sebab itu jangan lupa atau jangan cuma scroll, jadikan medsos ladang pahala. Itu tema kita untuk hari ini, yang insya Allah juga akan bisa mengarahkan untuk menjadi lebih baik untuk kita atau untuk semua yang nonton pada momen yang indah kali ini. Gus Azam, ini kalau di dunia yang modern yang luar biasa kali ini, enaknya untuk masalah media sosial ini kita harus gimana Gus? Karena kita gatal juga Gus untuk memberikan komentar ini. Saya gatal Gus, mau beri komentar itu gatal, apalagi bulan puasa kan banyak gabutnya Gus. Pripun Gus. Ya, baik. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Media sosial ini tentu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita saat ini ya Mas ya. Karena ya rata-rata mulai anak kecil bahkan yang belum sekolah, anak saya yang belum sekolah itu loh sudah pintar buka YouTube. YouTube Kids tapi YouTube Kids ya, dibatasi ya. YouTube Kids. Nah, itu terus kemudian bahkan apapun tidak hanya kita tapi generasi milenial, Gen Z dan lain sebagainya, tapi gen yang lain itu yang sudah sepuh-sepuh itu apa? Generasi kolonial mungkin ya. Generasi baby boomers. Orang mengatakan seperti itu. Tidak yang sepuh-sepuh. Jadi yang sepuh-sepuh kan kalau kita milenial mungkin beliau kolonial. Kolonial. Iya, bisa. Itu sekarang sudah pegang gadget semua. Iya. Dan ya dikit-dikit tetap bermedsos itu. Betul. Minimal WA atau mungkin punya Facebook dan lain sebagainya. Apalagi ketemu sama temennya di alumni gitu ya. Iya, minimal begitu ya. Sehingga hal itu sudah tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kita mengacu pada Al-Quran bahwasanya ada kalam Allah yang berkata bahwa walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Kita boleh menggunakan media sosial selama untuk hal-hal yang positif, bukan untuk lahwun itu sesuatu yang tidak bermanfaat atau melalaikan kita kepada mengingat Allah. Makanya para ulama itu sepakat bahwa alatul malahi, nah gitu, itu haram. Alatul malahi itu haram. Fikih zaman dulu mungkin mengatakan bahwa alatul malahi itu musik. Nah, itulah. Rata-rata untuk fuqaha zaman dahulu itu menyatakan bahwa alatul malahi itu musik. Nah, kalau kita kembalikan ke konteks hari ini, alatul malahi itu sebenarnya tidak hanya musik, tetapi kalau konstruk dari bahasanya itu adalah ma'alha. Ma itu adalah semua barang, alha itu yang melalaikan kita kepada mengingat Allah. Yeah. Artinya semua barang yang melalaikan kita kepada mengingat Allah, maka itu termasuk alatul malahi. Nah, jadi termasuk yang diharamkan oleh para ulama, jumhur ulama mengharamkan itu, sehingga tidak terkunci atau terfokus pada alat musik saja. Karena dewasa ini alat musik itu bahkan bisa mengingatkan kita kepada Allah loh. Ini ada lagu la ilaha illallah begitu. Itu malah bagus saya pikir. Mending bermusik tapi tetap ingat Allah. Daripada kita nggak jelas nggak ingat Allah, itu malah bahaya. Jadi seharusnya itu. Nah, hari ini kalau kita ngomong medsos itu juga dua hal
dua sisi yang berbeda. Kadang bisa mengingatkan kita kepada Allah, tapi juga bisa melalaikan kita kepada Allah. Betul apa enggak? Betul sekali. Kan ada ngapunten nggih, orang-orang yang kemudian tidak memiliki kapabilitas menggunakan gadget ya, menggunakan media sosial. Paling dia punya gadget, punya medsos untuk apa? Scroll. Ya. Kalau enggak gitu buat ngegame. Betul, Nah, buat kalau joget. buat tiktokan yang enggak jelas. Ngapunten Betul, yang kemudian pamer aurat dan lain sebagainya untuk mendapatkan gift apa katanya. Teman-teman itu guyonnya, itu lo gift paus ya. Singa. Oh gitu ya. Karena konon katanya nilainya jutaan. Oh gitu lah, itu yang saya juga tidak tahu kan gitu. Itu. Makanya kalau itu termasuk ma'alha, berarti bermedsos dengan seperti itu adalah termasuk yang ngapunten dalam konteks syariah itu haram karena itu melalaikan kita kepada mengingat Allah. Oke. Nah, jadi media sosial yang hanya melalaikan kita kepada mengingat Allah, kemudian kita karena keasikan scroll mungkin dengar adzan nggak jawab, nah itu juga termasuk dilarang oleh agama kita. Sehingga sisi negatifnya itu seharusnya di bulan suci Ramadan ini kita bisa meminimalisir lah minimal, sehingga kita bisa mengupgrade untuk sisi-sisi positifnya. Ngoten saya pikir seperti itu. Banyak yang sekarang menggunakan untuk media sosial itu mereka menggambarkan bahwa ini saya melihat ceramahnya Ustadz A, Kiai B gitu. Iya. Nah, untuk hal seperti itu gimana, Gus? Iya. Sementara di sisi lain, kalau scroll kan ya kalau betah berapa menit, nggak Iya, betah geser lagi, lihat joget lagi, balik lagi. Nah, itu baiknya seperti apa sebagai manusia? Gus? Iya. Baik, jadi itu lagi-lagi bahwa media sosial ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Ya. Makanya kegunaannya tentu tergantung kepada diri kita masing-masing. Seperti pisau itu. Pisau itu kalau kita gunakan untuk masak, buat takjil itu kan harusnya berkahan begitu. Betul. Tapi kalau ngapunten kemudian untuk nakut-nakuti orang lain bawa pisau itu kan bahaya. Bahaya itu. Nah, sama juga dari sisi medsos ini adalah aspek positif dan juga aspek negatif. Nah, aspek positifnya ya tentu untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, membuat konten-konten positif, mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat. Meskipun tuh kadang konten-konten sebenarnya tidak menarik bagi orang-orang kebanyakan ya. Betul. Orang-orang kebanyakan tidak menarik, tapi kemudian ya seharusnya kita secara dakwah ini harus lebih bervariatif. Karena tentu ketika saya kemudian ngaji di pondok saja, yang mendengarkan ya cuma santri-santri kan begitu. Jadi kalau kita seperti ini hari ini di RRI, ini insya Allah kan jangkauannya lebih luas lagi dan bahkan mungkin orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah nyantri itu bisa mendengarkan ceramah-ceramah agama, konten-konten positif, edukasi Islam itu bisa. Saya pikir metode dakwah seperti ini perlu kita perbanyak lagi, kita gaungkan lagi. Apalagi kemudian metode seperti ini dibumbui dengan kesukaan Gen Z ya. Kan ada yang seperti hari ini itu Gus Kausar itu setiap kali ngaji itu ada makan bareng. Nah, seperti itu. Nah, itu kan Gen Z senang. Dan kemudian tidak dilakukan di pondok, di luar pondok, sehingga kan semua level masyarakat itu bisa ikut untuk ngaji dan juga di live streaming. Nah, tapi begitu. banyak juga yang ini ya Gus ya, banyak juga yang tanda kutip menghujat ya. Oh iya. Menurut Gus Azam gimana? Selalu Enggak. Selalu memang ketika kita berinovasi mesti ada dampak positif dan negatif. Tapi saya kemarin sempat lihat dan juga alasannya Gus Ikdam kemarin kan malah mengundang sound horeg itu. Itu termasuk salah satu memanfaatkan media saya pikir. Karena kesukaan teman-teman yang Gen Z ini, generasi Z ini kan senangannya son-sonan banter-banteran son. Betul. Padahal kalau ngapunten, kalau saya itu dari jauh aja sudah kedengarannya bising banget kan begitu. Betul. Apalagi orang-orang sampai cek sound sudah dia lihat, itu apa sih ditelok. Aku kadang seperti itu. Nah, alasannya Gus Ikdam kemudian kenapa kok mau memasukkan ini ternyata menarik gitu. Ada salah satu itu menarik begini karena Gus, kapan lagi teman-teman horeg ini bisa ikut ngaji kalau tidak kita akomodir. Kesenangan mereka kita akomodir, kemudian kita jadikan preambul atau mukaddimah dari pengajian yang nah kemudian musiknya ya musik DJ, tetapi yang keluar bukan DJ, tim solawat, tim badro lah, itu kan keren. Akhirnya kita mengakomodir kesenangan mereka, tapi kemudian mengarahkan dengan baik. Artinya kita tidak hanya melarang saja teman-teman ini Gen Z ini menggunakan medsos, tapi juga mengarahkan supaya medsos ini dijadikan
ke hal-hal yang lebih positif. Tapi perlu kita ingat bahwa bermedsos pun juga harus hati-hati karena tidak bisa kita kemudian belajar agama itu hanya dari medsos saja. Gitu loh. Jadi belajar agama itu yang lebih afdal, lebih baik tentu langsung berguru kepada orangnya. Nah, kita mungkin cinta kepada ustadz siapa, kiai siapa, monggo. Kalau perlu langsung hadir ke majelisnya beliau. Itu lebih bagus. Karena itu ada namanya robitoh kolbiyah, ada keterikatan batininya. Karena ngomong ngaji ini kan berasupan nutrisi batininya. Kalau susu seperti ini kan asupan dohir kan begitu. Karena manusia terdiri dari dua itu unsur itu. Enggak mungkin. Salah satunya itu kalau ndak anu ya ndak jalan. Otomatis kita ndak punya batinnya, rohnya hilang ya otomatis jasad aja nih. Bukan manusia gitu. Betul. Kalau kita ndak ada jasadnya, ndak ada rohnya itu jin. Kan makanya asupan ini juga seperti itu, harus jangkep kan gitu. Asupan ruhaniyahnya kita boleh sesekali dari medsos tapi tetap harus setelah itu mungkin seneng dengan Kiai A, Kiai B atau Ustadz A, Ustadz B, sowan sesekali untuk membangun keterikatan batinnya. Artinya jangan melihat aja gitu ya. Betul. Atau komentar-komentar aja. Betul. Berarti harus datang begitu ya. Datang sowan ke beliaunya sesekali lah minimal begitu. Karena memang bahwa gini, ada sebuah hadis begini, saya lupa nih. Yang terjemahnya begini, bahwa siapa yang bersalaman dengan maksud saya itu bersalaman dengan Kanjeng Nabi dan bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan saya dan bersalaman dengan orang-orang yang pernah bersalaman dengan saya dakhalal jannah. Nah, kalau sowan itu otomatis kan kita bersalaman dengan seorang kiai. Kiai itu pernah bersalaman dengan seorang gurunya yang minimal dulu ngaji. Gurunya pernah bersalaman dengan guru sampai kemudian tabiin sampai kemudian sahabat sampai kemudian Kanjeng Nabi. Nah, robitoh itulah yang kemudian kita bangun. Itu yang menjadi rantai sanad keilmuan kita. Makanya perlu sesekali kita sowan, mungkin kita ndak santri menetap tapi santri kalong bahasanya begitu, ngaji lewat medsos kemudian sowan seperti itu. Itu saya pikir penting untuk membangun itu karena juga bahwa orang yang bersalaman itu sudah dapat pahala dan masuk surga begitu. Ini ada yang menarik ini Gus. Kalau kita lihat sekarang mungkin tidak hanya kita berdua tapi ada di studio ini ya. Di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran, Murotal, aplikasi hiburan, tapi juga dibawa ke kamar mandi. Iya, siap. Itu seperti apa itu? Itu apakah gugur atau gimana? Karena menurut etikanya sih kurang sopan ya. Tapi Gus Hasan punya pandangan lain. Betul. Karena ini sudah ngomong bab hukum fikih ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya. Bahkan ngapunten, saya kadang ketika buka sesuatu itu buka PDF, kadang itu iklan yang muncul itu nggak jelas juga gitu loh. Betul. Kadang saya buka anak sekarang punya kitab yang kayak seperti ini kitab online gitu. Ada Maktabah Syamilah namanya. Itu juga gitu, tiba-tiba munculnya itu iklan yang tidak senonoh, campur ini loh, bukan kacau ini begitu. Nah, jadi kalau sementara ini hukum yang disepakati itu ketika di HP itu bercampur umpamanya, selama Al-Qur'an itu tidak dibuka berarti kan ketika dibuka fungsi HP itu sebagai Al-Qur'an. Nah, kalau dibuka dan fungsi HP sebagai Al-Qur'an dibawa itu tidak boleh. Dibawa kamar mandi tidak boleh, dibawa ke jamban juga tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau sudah ditutup berarti fungsi HP itu kan menjadi HP secara utuh biasa. Begitu. Nah, selama tidak difungsikan sebagai Al-Qur'an atau membuka ayat Al-Qur'an itu tidak masalah. Gitu. Selama seperti itu. Kalau dibuka terus kemudian dibawa ke kamar mandi itu yang tidak boleh dilarang. Sama seperti diri kita ini Mas. Kan diri kita ngapunten dalam kita mengandung kotoran apa enggak? Iya. Kan mengandung kotoran. Selama kotoran itu tidak keluar artinya didohirkan itu berarti kita masih boleh melakukan ibadah-ibadah. Kan begitu ya. Kalau kita mengapunten pemain bahasanya tecrem kan tidak boleh. Harus istinja dulu kan begitu. Tapi kan ada itu di dalam perut kita dan kita hamalatun najis bahasanya kan begitu dalam konteks sebagai itu masih boleh selama masih di dalam. Jadi ini adalah tubuh kita, tapi kalau sudah keluar berarti fungsinya tadi itu adalah kotoran. Nah, sama kalau mungkin HP kita ini kan fungsinya HP sebagai alat komunikasi, kalau dibuka menjadi WA. Tapi kalau aplikasi kitab, aplikasi Quran itu dibuka, maka fungsi HP kita ini sebagai Al-Qur'an. Kan begitu. Itu tidak boleh. Maka harus ditutup dulu, di close dulu semuanya baru boleh dibawa ke kamar mandi. Berarti tergantung dari fungsi yang fungsinya itu tadi sehingga dia kan orang itu kan mengatakan ketika buat ngaji itu Quran memang kan begitu toh. Tapi buat HP-an jadi itu WA antok wong kan begitu. Jadi fungsi itu kan seperti itu. Sama seperti Kanjeng Nabi ketika ditanya
Kanjeng Nabi berdebat dengan ngapunten teman-teman yang kafir Quraisy dan begini. Itu Tuhanmu toh? Iya. Masuk itu Tuhan seperti itu, wong itu batu kan. Iya. Coba semua orang bodoh mengatakan itu batu apa Tuhan? Gitu batu lah ya, kenapa kamu bilang Tuhan begitu? Itu debat yang saya pikir, ini keren ini debat ini kan, logis kan gitu. Orangnya kan menyebutnya begitu. Kalau orang lain yang tidak tahu apa-apa menyebut itu kira-kira batu apa Tuhan? Batu. Lalu terus kenapa kamu bilang Tuhan? Orangnya mulai oh iya ya, mulai begitu ragu sama. HP ini disebut apa? HP pertama, tapi kalau dibuka itu ya menjadi Quran karena fungsinya disesuaikan. Nah, makanya ketika fungsinya sebagai Quran terus kemudian masih terbuka seperti itu, tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Secara fikih seperti itu. Jadi ini dibiasakan ya, mungkin buat semuanya yang lagi nonton kita ini. Jadi nggak usah lah pakai dengarkan murotal di kamar mandi. Ya nggak boleh. Ada alasan kayak gitu. Jadi biar lebih ini mengental gitu loh. Ya, jalurnya udah beda ya. Tapi ada yang ekstrim begini loh Mas. Iya. Kemarin itu ada yang tanya ke saya malah lebih keren begini. Gus itu loh ada tulisan Arab di bawah kamar mandi. Loh kalau tulisan Arab itu enggak apa-apa di bawah kamar mandi. Jangan tahu di Arab itu tulisannya Arab semua. Iya. Iya Betul. Nah, itu kadang orang ketika pun terlalu kenceng menganggap bahwa tulisan Arab itu Quran sama enggak. Selama tulisan itu tidak tulisan Quran, kalamullah berarti masih boleh meskipun itu tulisan Arab. Nah, kadang sempat viral kemana ada yang pakai baju. Nah, bahkan yang band yang sekarang lagi polemik itu pakai tulisan Arab ya dah. Suka tani. Ya. Saya tidak perlu menyebutkan merek ya. Nah, enggak apa-apa ya. Cuman kayak menggunakan ini model Arab kan. Arab ada juga yang kemarin artis itu yang roknya pakai tulisan Arab. Selama tidak Al-Quran itu tidak masalah. Karena fungsinya bukan Quran, ya tulisan Arab biasa. Branding baju, branding apa, branding kampes di Arab kan pakai. Iya pakai. Dan ya tidak masalah selama tidak tulisan Quran. Kadang orang tidak ngerti itu bermasalah kan. Padahal itu hanya tulisan Arab saja, bukan tulisan Quran. Karena orang saking senangnya Islam, kemampuan Islamnya masih minim, akhirnya menganggap bahwa semua tulisan Arab itu Quran. Nah itu kan keliru. Ngoten. Ini yang memang harus diluruskan ya. Jadi nggak semua yang Arab itu masuk dalam lingkup Al-Quran. Betul. Bahkan kalau umroh kalau teruskan toilet pria, toilet wanita kan juga sama. Iya. Pakai Arab juga. Sama gitu, seperti begini, ikan itu lele itu pasti ikan. Iya. Tapi ikan belum tentu lele. Banyak ikan-ikan harus dibedakan. Tidak perlu dikebiau-ya gitu. Jika melihat medsos yang sekarang nih Gus, kita melihat itu kan seolah-olah banyak informasi yang nggak ada filter gitu ya, karena masuk semuanya. Bahkan informasi ya seolah-olah negara mau hancur, negara mau perang, macam-macam lah. Kita terbaiknya sebagai umat Islam ini harus berada di posisi yang mana nih Gus? Baik. Apalagi puasa. Jadi bulan puasa ini merupakan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru idkum minan nar. Bahwa kalau kita tahu bahwa bulan puasa ini rahmat Allah, ya, rahmat itu berarti kasih sayang Allah itu diturunkan, digerojok bahasa. Tidak hanya netes, tidak hanya tetesan rahmat tidak, tapi digerojok diberikan untuk orang-orang yang berpuasa, sehingga ketika memang kehidupan kita sudah tidak bisa dipisahkan dari media sosial, maka tentu cara menggunakannya yang itu harus baik, harus bijak, dan bahkan menurut saya itu tidak hanya bijak sini tapi harus bijaksana. Betul. Biar lengkap ya. Biar lengkap, jadi tidak hanya bijaksana, bijaksana. Nah kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk media sosial supaya malah bisa menambah kuantitas ibadah kita, kualitas ibadah kita. Tentu salah satunya adalah mari kita membuat konten-konten yang positif. Terus kemudian ada berita apapun itu tentu sebaiknya harus ditabayunkan, kalau dalam bahasa fikihnya itu harus ada proses tabayun. Jangan kemudian lomba nge-share. Lomba cepet-cepetan biasanya seperti itu. Siapa yang baca padahal belum dibaca kadang seperti itu. Makanya kita harus membiasakan tabayun. Tabayun itu berarti mengklarifikasi sesuatu berita apapun itu. Tidak kemudian kita cepat-cepatan nge-share siapa yang banyak, enggak. Paling cepat juga enggak dapat hadiah kan begitu. Jadi paling hanya dapat tepuk tangan begitu kalau sama bagus. Like lah. Kadang juga ngapun hidup kita itu kan tergantung dengan itu loh Mas ya. Ya gitu. Coba kita ngupload terus enggak ada yang like, kita rasa di hati itu gimana gitu kan ya. Duh, aduh enggak konten saudara. Kok gak ada yang give, gak ada yang apa gitu. Kadang seperti itu. Nah itu yang keliru saya pikir. Jadi apapun itu ayo, selama itu kontennya positif, maka itu akan menjadi jariah pahala bagi kita. Tapi selama itu kontennya negatif, ngapun umpama ngrasani,
umpama ghibah ya dan lain sebagainya, membicarakan kejelekan orang lain. Ya kalau itu benar tetap hibah hukumnya. Tapi kalau tidak benar fitnah loh Mas. Dan ngapunten fitnah itu menjadi fitnah jariyah. Dosanya itu yang menjadi mengalir selama itu tidak hilang. Nah, bayangkan umpama ini kita upload di medsos ya. Kemudian ternyata berita itu hoax tidak benar. Berapa ratus orang yang baca itu? Berapa ratus orang yang terpengaruh dengan share-sharean kita. Dan itu termasuk dosa besar. Dosa jariah, bukan dosa besar ya Mas. Dosa jariah. Beda, dosa besar itu seperti zina. Membunuh gitu. Nah, kalau dosa jariah itu dosa yang itu akan terus terakumulasi dan mengalir. Meskipun orangnya sudah lupa kadang nge-share apa. Makanya kan saya bilang, cepet-cepetan nge-share. Baca dulu informasi-informasi penting. Apalagi terkait negara, mau cash dan sebagainya. Itu harus benar-benar difilter dan ditabayunkan, dikonfirmasi, diklarifikasi oleh orang-orang yang memang pakar. Gitu. Nah, celakanya banyak orang yang mengaku pakar gitu loh. Iya, tiba-tiba pakar. Jadi ada case ini, tiba-tiba dia pakar ini kan gitu. Betul, case itu dia ini kan kacau ini. Nah, seharusnya apapun itu based on the data kan begitu seharusnya. Satu, data itu ya bisa tergantung nanti kalau untuk hukum agama yang ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma'ul ulama, ada kiasan begitu. Kalau basicnya memang tata negara dan sebagainya, ilmu umum ya maka orang-orang yang ahli di bidang itu yang harus dan punya kapabilitas untuk berbicara seharusnya, bukan kemudian kita yang hanya komen ngalor ngidul nggak jelas begitu, hanya pansos bahasanya gitu. Jadi sepertinya harusnya begitu ya, kita memilah dan memilih mana yang konten positif ya, dan tidak usah memperdulikan like lah, yang penting kita positif, berarti itu jariah bagi kita, jariah amal baik kita. Yang penting konten disampaikan. Meskipun dia yang like cuma sedikit. Iya, nggak apa-apa. Kan lama-lama juga bukit ya, Gus ya. Begitu. Tapi dalam pandangan Gus ketika untuk yang menjadi konten atau subjek konten atau objek kontennya ini adalah perempuan. Sekarang kan banyak nih a day in my life. Jadi pakai hijab, mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja, baik itu yang sudah memiliki pasangan atau yang ya masih single begitu. Itu kan banyak sekali. Tapi dalam hukumnya itu seperti apa? Karena pakaiannya juga ada yang hijab. Anunya apa tadi Mas? Medsosnya apa namanya? Ini. Apa namanya? Saya kan aku tadi ini karena ya keterbatasan. Saya kan kalau menghukumi sesuatu harus jelas dulu kan. Kalau saya tidak jelas tiba-tiba harus berkomentar kan ya udah gitu. Ya, ini apa berarti itu? Harus perlu browsing nih. Saya agak gitu. Kayaknya seperti apa gitu Mas? Itu lifestyle ya itu ya. Lifestyle. Ada yang juga lifestyle, ada yang seperti ini. Sekarang tuh lagi momentumnya contohnya ya. Contohnya mereka menggunakan hijab tapi ya kayak ini loh Ustaz, mereka menggunakan hijab tapi mereka fitness, jadi pakai pakaian ketat gitu. Oh iya kayak gitu. Sebentar, mungkin saya punya contoh yang bisa dilihat. Nah kayak gini Ustaz. Biar nggak kelihatan ya. Ini kan bagus ya Ustaz ya. Oh nggih bagus. Ada yang beberapa yang menggambarkan tentang diri sendiri. Kalau ini kan bersama dengan pasangan. Ada yang menggambarkan tentang diri sendiri kayak gini. Dengan harapan untuk ada yang like. Gitu. Tapi bukan yang ini, ada yang lebih ekstrem lagi. Gitu. Jangan lah, ini Mas Ramadan nanti mengurangi pahala. Ini gimana nih? Jadi sesuatu yang mungkin himbauan ya buat perempuan-perempuan itu. Jadi gini, hijab itu bagus gitu. Jadi hijab itu bagus. Cuma kemudian yang disyaratkan dan disyariatkan oleh agama Islam adalah menutup aurat. Nah itu yang paling penting, itu menutup aurat. Izin Gus, ini yang kemarin lagi viral Gus. Oh iya. Yang pakai hijab tapi bawahnya los itu ya. Bener lagi. Tapi alhamdulillah saya belum lihat itu. Cuma lewat di beranda gitu, tapi tidak sempat saya itu Ramadan. Enggak tahu lah di luar Ramadan. Insya Allah enggak lah ya. Iya, saya pernah lihat beritanya aja gitu. Oh ya, jadi gini. Pada intinya di agama kita itu disyariatkan untuk menutup aurat. Yang perlu kita pahami secara harfiah atau secara lughawinya bahwa menutup dengan membungkus itu berbeda. Kalau menutup itu berarti bentuknya itu tidak kelihatan. Tapi kalau membungkus itu bisa memperlihatkan bentuknya. Contoh kita paketan gitu kan, ada yang motor itu dibungkus, sepeda motor itu dibungkus, kelihatan bentuknya. Iya kelihatan. Tapi menutup itu berbeda. Makanya yang kita pahami ini dalam konsep Islam adalah menutup aurat, bukan membungkus aurat.
Menutup. Ya, sehingga kalau menutup itu maka bentuknya tidak boleh kelihatan. Kalau bentuknya masih kelihatan itu namanya masih membungkus. Tapi wis lumayan daripada los-losan. Artinya lah ya, artinya sik mending gitu loh maksud saya, mending gitu. Sik bungkus itu mending, tapi mungkin akan lebih afdol lagi kalau ditingkatkan di satu level up lah begitu. Dia harusnya menutup aurat bukan membungkus aurat. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i itu aurat itu ya sebetulnya juga kalau dalam sholat ya tentu semuanya ya. Kalau Hanafi itu masih agak ringan sih, wajah sama telapak tangan. Jadi rata-rata kita menggunakan Hanafi sebetulnya ya, dalam konteks sholat itu wajah masih terbuka dan juga telapak tangan itu untuk kaum wanita. Sehingga seharusnya kalau kita mau ikut lifestyle itu boleh enggak apa-apa. Tetapi kemudian harus dipilah dan dipilih. Minimal difilter lah. Gitu loh. Difilter, jangan kemudian yang lifestyle yang buka-bukaan itu juga kita sebagai umat Islam itu ngikut aja. Oh, ini lifestyle lagi ngehit, lagi viral itu model joget begini, umpamanya begitu udah sempat ya. Terus model lifestyle kerudung begini umpamanya. Itu selama positif monggo, tapi selama itu negatif dan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kemudian maksiat itu kalau bisa ya tidak boleh. Tapi Gus Hasan pernah menghadapi itu? Mungkin pernah dalam satu video divideokan oleh jemaah, lalu dari jemaahnya Gus ada yang memberikan komentar terkait dengan ceramahnya Gus Hasan. Pernah menghadapi seperti itu, Gus? Ya, kalau memberikan komentar saya itu kan begini Mas. Jadi saya ngaji itu bukan berarti saya paling pintar di antara semuanya. Tidak, tapi kemudian saya ngaji PD itu karena saya menganggap kalau memang salah ya silahkan diingatkan. Tapi kemudian kan mengingatkan itu ya harus dengan kaulan karima, kaulan layyinah kan begitu. Nabi Musa saja diperintah oleh Allah mengingatkan kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah parah itu kan sudah. Kalau yang lain kan masih ngaku malaikat ya, itu, betul. Malaikat. Tapi ketangkap polisi kan kemarin. Polisi, malaikat. Ya malaikat. Ya saya berdoa semoga malaikat Israel yang di studio ini aman semua. Kalau Israel ketangkap kan aman ya. Kalau Fir'aun itu ngaku Tuhan loh, bayangkan itu ngaku Tuhan. Itu Nabi Musa itu disuruh mendakwai, mengomentari beliau dengan kaulan karimah, dengan bil mauidhatil hasanah, dengan cara yang tutur kata yang baik. Itu sekelas Fir'aun. Lagi saya kan begitu. Jalan kalau memang mau komentar monggo, selama komentar itu positif. Artinya komentar itu memang untuk mengkritik yang bersifat membangun kita untuk lebih baik lagi. Nah, masa saya terima. Dan bahkan ketika mungkin Gus ini lo salah kitab ini dalam kitab ini. Nah, kalau cuma dia ngomong salah tapi nggak ada solusi, ya itu kan ya biarkan itu netizen yang haters lah bahasanya kan begitu ya, biarkan orang nggak tahu tapi sok tahu dalilnya apa nggak tahu lagi kan repot. Nah, lebih banyak itu biasanya yang haters itu model beginian, dia hanya asal komen saja tanpa dilandasi keilmuan dan dasar hukum yang kapabel yang kemudian cocok gitu loh. Nah, jadi sehingga yang model begitu, haters model begitu saya biarkan. Itu orang-orang tidak penting gitu. Begitu. Jadi Gus, kalau kita melihat dengan apa yang ada gitu ya, sekarang dunia semakin maju. Media sosial seolah menjadi informasi yang nomor satu. Padahal sebenarnya kan kita baca buku kan juga termasuk salah satu hal yang baik. Kalau datang ke majelis-majelis ilmu juga sangat baik. Oleh sebab itu mungkin Gus Hasan memiliki pesan inspiratif di bulan puasa ini untuk kita semuanya. Baik. Jadi Ya, jadi pesan saya bahwa kita di kehidupan sekarang ini, zaman sekarang tidak bisa terpisahkan dari media sosial. Maka ada beberapa hal yang penting. Satu, bahwa melalui media sosial ini kita harus bisa meningkatkan amal ibadah kita. Caranya gimana? Ya harus membuat konten-konten positif. Contohnya contoh konkretnya mungkin membuat doa-doa keseharian, atau nge-share jadwal imsakiyah, nge-share qaul ulama, atau mungkin hadis, atau mungkin bahkan kalau bisa potongan-potongan Al-Qur'an atau dan lain sebagainya, yang itu kemudian bisa menjadi motivasi kita, baik motivasi pribadi, motivasi sebagai amal ibadah, motivasi sebagai kita selaku manusia yang wajib
mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu motivasi masing-masing seperti itu. Kita campaign lah, kita kampanyekan kebaikan-kebaikan di media sosial. Terus kemudian tetap bahwa hari ini adalah Ramadan, maka penggunaan media sosial itu harus kita batasi. Jangan kemudian waktu kita sholat kemudian semangat ya kurang 1 rakaat, nah itu kan juga tidak bagus itu nanti. Jadi harapannya tetap ya kita gunakan media sosial dan kita batasi, proporsional lah penggunaannya, kita gunakan secara proporsional ya, sehingga waktunya ibadah ya kita fokus ke ibadah, nanti waktunya bermedsos ya monggo, karena aspek penting itu sebetulnya kan media komunikasi kita untuk orang-orang yang lain. Terus kemudian selain itu kita hindarilah perdebatan yang sia-sia, perdebatan yang tidak ada manfaatnya, itu kita hindari. Kadang orang itu sering berdebat dengan hal-hal yang tidak penting. Nah seperti itu, maka di bulan suci Ramadan kami pesan bahwa hindari hal seperti itu, karena kita harus yakin bahwa semua amal kita itu ada hisabnya, dan hisab itu bikulli misqala dzarrah kalau katanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dihisab bahkan hal-hal yang paling jelimet, paling kecil. Makanya daripada kita berdebat hal-hal yang tidak perlu, kita sampai mengkomentari sampai ngapunten keluar kata-kata sekebun binatang itu semua keluar. Nah, mending kita hindari perdebatan seperti itu. Nah, kemudian kita juga kalau bisa berpartisipasi untuk mungkin gerakan, ayo mungkin nge-share takjil bareng atau sahur bareng, sahur on the street seperti itu. Karena Gusti Allah sudah begini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita itu dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi kebaikan apapun viralkan di media sosial. Jangan pedulikan mereka ada yang like atau tidak, yang penting viralkan di media sosial, karena kita tidak bisa mungkiri media sosial itu kehidupan kedua kita, dan bahkan kebanyakan kita itu kadang tergantung dengan media sosial. Maka saya berpesan, satu, bahwa tadi media sosial ini digunakan dengan proporsional, kemudian tetap fokus kepada ibadah-ibadah yang lain yang lebih konkret ya, seperti ya tadi tarweh dan lain sebagainya, tadarus dan lain sebagainya. Nah itu harus kita galakkan, dan kalau perlu malah tidak apa-apa diviralkan di media sosial, sehingga harapan kita media sosial ini menjadi sarana kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten saya pikir seperti itu. Amin. Syukron kasiron Gus Azam, terima kasih. Itu dia menjadi momentum baik. Jadi ketika puasa, medsos jangan jadi alasan untuk kita bermalas-malasan ya. Jangan terlalu banyak scroll yang aneh-aneh, fokus aja, jangan cuma scroll. Jadikan medsos ladang pahala untuk kita semua. Saya Mario Sidik mengucapkan terima kasih. Gus Azam teman-teman sangat. Sami-sami. Dan juga bersama dengan teman-teman dari Kanjabung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.